Aduh, saya masuk lagi dong. Nggak apa-apa. Jadi dapat di mana tadi Bang Inong? Inang gewer. Ngewer. Nah, apa nih Bang Inong? Ini kacang kedelai. Kedelai. Ya, ini kedelai kita import ya. Kalau kedelai lokal kita belum pakai karena kecil-kecil. Ini gimana lagi mahal gini Bang Inong? Aduh, kalau lagi mahal gini, kalau mahal sih mungkin masih sedikit enak ya. Ya, konsumen pun ngerti. Cuman langkanya ini kadang-kadang yang kita bikin pusing itu yang udah mahal langka. Gitu. Nah, sekarang Ini tadi Bang Inong beli berapa nih? ini tadi beli di angka 11.025 perak Berapa? per kilo. Tadi berapa kilo? Tadi kita beli 1 kintal. 1 kintal berapa? Ya, jadi 1.125 Untuk berapa kilo? untuk 100 kilo. Oh, tadi 100 kilo yang barusan. Iya, 100 kilo. Terus dari tadi ditimbangin gitu ya? Ya, ditimbangin gitu. Itu kalau ditimbang tuh maksudnya apa? Buat naik per proses atau gimana? Ya, kalau ditimbang itu buat naik per proses. Kita satu gilingan ya. Kalau satu gilingan itu ada 13 kilo. 13 kilo. Iya, satu gilingan kita bahannya ada 13 kilo. Untuk satu untuk isi 60 bungkus. 60 bungkus. Iya, untuk isi 60 bungkus. Ini dari sini kemana Bang Inong? Dari sini langsung ke rendem. Oh, direndam dulu ini. Ya, rendem. Nah, ini rendam dulu sekitar 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam Iya, buat biar apa? mekar. Oh, biar mekar. Jadi begitu nanti pas masuk ke mesin giling, posisinya udah empuk. Oh, nanti masuk sini ya? Iya, Mesin masuk gula. sini posisinya udah empuk. Nah, jadi tinggal giling, jadi seperti bubur gitu. Oh iya tuh. Nggak nunggu ini beres. Yang itu nunggu mendidih dulu, baru dimasukin. Jadi prosesnya dari sini ya? Ya, Jadi ini ya, nanti dituang ke sini. ya. Proses apa nih Bang? Ini merebus. Ini berapa jirang ini Bang? Satu rebusan ini 1 jirang. Satu rebusan 1 jirang. Ya, Kalau matangnya berapa menit kurang lebih? tergantung apinya. Paling cepat Ya, setengah jam paling Setengah cepat. jaman. Ya, setengah jam diangkat. saring ya Bang? Ya. Proses penyaringan berarti nanti ampasnya ini ya? Ya. Yang jadi ampas ya? Ya, ini yang dicampur. Airnya nanti jadi aci setelah dicampur cuka. Ya. Itu asem. Iya. Kalau cobain, cuka ya. Ya cuka. Tapi kalau terlalu lama kan ini tiap 2 hari sekali ganti. 2 hari sekali ganti. Iya ganti buang, ganti yang baru ini. Dibersihin kayaknya. Kalau nggak dibuang-buang ntar tahunya asam. Berarti harus dijaga juga ya, Iya. maksudnya buat biar kualitasnya. Bagus. Nah, ini proses apa nih, Mang? Percetakan. Percetakan. Iya. Oh. Jadi harus didasarin sama ini ya. Iya. Ini namanya apa yang putihnya? Kain takusnya. Kain takus. Iya. Khusus buat cetak tahu. Iya. Oh, ini. Ini proses yang tadi dari kacang kedelai ya? Iya. Jadinya apa nih kalau ini? Ampas apa ini? Aci ini. Oh, aci. Aci di finishingnya cetak. Iya. Oh. Bahasa tahunya apa? Ya cetak. Oh, cetak. Cetakannya ini kan ada cetakan buat tahu biasa. Kalau ini mah tahu takus. Oh, tahu takus namanya. Ya.
Tahu takus itu tahu Bandung apa gimana? Iya. Tahu kuning ya? Iya. Tahu takus. Kan ada cetakan tuh yang seperti tahu itu Sumedang. Oh, yang kecil-kecil. Iya, ada. Nanti dipotong ini manual ya? Iya. Satu jirang. Satu cetakan ya? 600, 100 piece. Gus. Melihatnya dari mana itu, Bang? Ininya. Kalau masih mentah ya licin. Kalau Oh, ini mah udah ada kasar-kasar. kesat gitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lana Mulyana, biasa dipanggil Inong. Saya di sini usaha di bidang makanan ya, untuk tahu kuning Bandung, khas Bandung. Untuk usaha saya ini ya dibilang cukup menjanjikan lah pastinya ya. Nggak neko-neko lah untuk yang lainnya. Yang pastinya yang semua orang bisa cari gitu. Yang lagi viral ya? Ya, yang lagi viral ini nih. Tahunya lagi banyak demo ya, karena kacangnya lumayan mahal sekarang. Begitu barangnya juga agak susah. Inilah tahu kita. Itu gimana, Bang, buat ngedapetin bahan baku? Untuk mendapatkan bahan baku kita bisa di pasar ataupun di gudang distributornya langsung ya. Cuman hari ini lagi kosong semua. Akhirnya kita agak yang jauh sedikit ke gudang utamanya. Lumayan juga ekstra untuk perginya. Dari harga nih, Bang, kan lagi ramai nih. Dengar-dengar pada naik. Di sini gimana? Nah, untuk dari harga sendiri kita punya harga yang pastinya ikut juga naik karena bukan hanya kacang kedelai aja yang ikut naik gitu. Jadi yang mulai bawang, garam, terus bahan baku yang lainnya pun ikut naik. Awalnya berapa nih, Bang? Dari berapa jadi berapa? Ini kita dari jual awal itu dari harga 5.000 naik 6.000 dan hari ini hari Senin kemarin. Hari Senin kemarin tanggal 28 itu kita udah diangkat 7.000. Untuk marketingnya sendiri kemana sih, Bang, biasanya masarin? Untuk marketingnya sendiri kita diutamakan pedagang keliling, terus rumah makan, yang ketiganya pasar. Oke. Karena pasar sedikit kita ya dia di nomor 3 kan. Dari luar banyak permintaan?
Dari luar banyak permintaan, cukup dari luar kota ya, kayak Bekasi, terus Cibubur, Depok, yang paling jauhnya kita ke Lampung. Ngirim berapa biasanya kalau keluar gitu Bang? Ada batasannya nggak? Ya, untuk pengiriman keluar itu kita ada batasannya di angka 200 piece. 200 piece. Ya, 200 piece. Itu tergantung isi, ada yang isinya 16, ada yang isinya 10. Oh, boleh lihat nggak Bang? Boleh. Nah, ini apa nih Bang? Nah, ini yang Mika. Ini isi 16. Harganya 12.000. 12.000. Ya. Ini khusus buat keluar apa fleksibel bisa luar Ini dalam? fleksibel luar dalam. Gitu. Tergantung banyak permintaan juga di Bogor juga banyak permintaannya, di daerah Depok juga banyak. Nah ini yang isi 10. Ini karena masih panas jadi sedikit berembun. Ini isi 10. Harganya 8.000. Kalau yang lagi di packing tuh Bang? Nah untuk yang lagi di packing itu yang plastik untuk pedagang keliling. Berapa tuh? Nah untuk pedagang keliling sendiri di angka 7.000. 7.000. Kalau misalnya jadi reseller tuh Bang, ada ketentuan tersendiri nggak sih dari Iya, sini? ada ketentuan harganya sendiri, pastinya di bawah ini ya, karena kita di sini jual di pabrik, takutnya ngeganggu sama pedagang juga, kita lebih murah di pabrik. Jadinya kita hampir samain ya sama pedagang keliling, tapi untuk reseller sendiri kita harganya pasti beda. Pasti beda ya. Di bawah 7.000. Jadi kalau misalnya ada teman-temannya lagi nonton pengen gabung bisa ya ke sini Bisa ya? banget untuk teman-teman yang mau coba join ataupun mau coba usaha ataupun mau nyoba-nyoba makan tahu akbar, silakan dicoba. Mau belajar bisa Bang? Mau belajar juga bisa, karena kita banyak juga yang dari kampus gitu kan, dari PB sampai dari Bengkulu, Riau itu kita datang ke sini khusus untuk belajar juga. Ini ngomong-ngomong udah jalan berapa tahun nih Bang usahanya? Untuk saat ini kita udah berjalan 1 tahun. 1 tahun, tapi alhamdulillah dengan 1 tahun ini kita sedikit banyak sudah mendapatkan income. Ada nggak istilahnya selama 1 tahun itu posisi yang paling nggak enak di produksi tahu ini? Pasti, yang namanya posisi tidak enak itu pasti ada ya. Itu yang namanya kita naik turun usaha itu pasti ada. Gitu. Cuman tergantung kitanya harus tekun. Usaha kalau nggak tekun repot. Karena suatu saat malaikat ngasih rezeki, tapi kitanya barangnya lagi nggak ada kan repot juga. Gitu. Jadi harus benar-benar tiap hari itu kita tekunin. Begitu malaikat ngasih rezeki, kita barangnya ada ya kan, alhamdulillah. Tuh. Nih Bang, ada nggak nih pesan-pesan motivasi nih buat teman-teman kita yang lagi lihat video ini nih, dari Abang sendiri nih? Untuk pesan-pesan motivasi buat teman-teman, harus tetap bekerja keras ya, kurangin dulu istirahatnya, rebahannya, gitu kan. Harus kita benar-benar terjun, harus ada yang dikalahkan ya, antara keluarga sama mencari uang itu harus salah satu, harus ada yang dikalahkan. Kalau kita mau cari uang berarti sedikit kita kalahkan keluarga, kalau mau cari keluarga mungkin agak sedikit kekurangan, kecuali yang mungkin udah dapat semuanya kayak artis-artis kayak Raffi Ahmad kayak gitu kan, semuanya sudah dapat ya alhamdulillah, kita juga pengennya seperti itu.